Baik, selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam dan salam sehat. Kembali lagi kita masuk di dalam pertemuan keempat. Minta maaf pada pertemuan yang lalu ada gangguan teknis dan jaringan dan juga kesibukan. Dan baru kali ini boleh bertemu lagi. Apalagi saya juga mengucapkan turut berbela rasa berduka cita untuk yang kehilangan saudara-saudaranya pada minggu yang lalu. Saat ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat dan kita akan membahas terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana seperti kontrak awal perkuliahan kita akan memiliki tujuan atau goal akhir dari mata kuliah ini selain skripsi atau proposal, minimal proposal, dan juga artikel ilmiah. Nah, hari ini saya coba memaparkan yang terkait dengan rancangan dan tahapan penelitian di dalamnya, bagaimana topik, judul, ide, dan masalah. Bagaimana juga merumuskan latar belakang, membatasi atau merumuskan masalah, tujuan penelitian, serta bergiat untuk menyusun proposal penelitian Anda. Ingat, waktu semakin menipis, topik-topik yang ada tulis, disimpankan di dalam file, dan terus diupdate begitu, ditambahin. Oke. Tahapan-tahapan penelitian memang diawali yang pertama itu adalah bagaimana kita memilih minat atau tema kita, dan juga terkait dengan itu adalah topik yang nantinya akan membawa kita kepada judul penelitian kita. Harapan saya di pertemuan yang lalu, identifikasi sesuai dengan minat, minimal 5 topik yang ingin Anda tulis begitu. 5 ini bisa jadi menjadi 10 judul, bisa jadi 5 judul, bisa jadi 7 judul. Karena topik tidak harus sama identik dengan judul, tapi judul itu pasti sesuai dengan minat topik Anda. Dan kita akan lihat bagaimana menuliskan latar belakang, mengidentifikasi latar belakang, kemudian merumuskan masalah, dan juga bagaimana studi kepustakaan, perumusan hipotesis, mengidentifikasi variabel, memilih alat pengumpul data, perancangan dan pengolahan data, penentuan sampel, sampling, juga bagaimana giat pengumpulan datanya, mengolah dan analisis data, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif, dan bagaimana penarikan kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Ya, meskipun Anda belum penelitian, tetapi Anda akan dipaparkan bagaimana menulis laporan penelitian dan juga artikel. Nah, tema penelitian ataupun topik serta judul itu Anda yang pilih. Dari pertemuan lalu-lalu kan saya sudah minta minat Anda itu diidentifikasi. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah. Kalau kasusnya psikologis, berarti ranahnya psikologis. Yang berkaitan dengan bidang ilmu ada yang psikologi klinis, sosial, kembangan, dan seterusnya. Sementara topik ini berkaitan dengan pembahasan, ya, pembahasan yang spesifik nanti. Orang yang psikologi perkembangan pasti akan merujuk ke teori-teori psikologis perkembangan. Nah, sebenarnya dasar memilih tema menjadi topik penelitian itu yang pertama, peneliti harus tertarik dulu. Karena ini adalah wadah di mana Anda menuangkan ide-ide. Membekali diri untuk menjadi peneliti. Gitu. Jelas Anda harus tertarik dulu. Kemudian, publik atau orang yang membaca juga tertarik begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemampuan untuk melaksanakan, jangan hanya sampai di ide, jangan hanya sampai di pikiran, jangan sampai di logika atau di angan-angan, tetapi tidak mampu dilaksanakan.
Dalam pengertian, topik tema yang kita pilih itu bisa dilaksanakan, memiliki sumber daya, dan dapat kita kerjakan secara fisik kita begitu. Kemudian dapat diamati, jelas ya. Termasuk bagaimana kita bisa mengcreate, mengumpul datanya, alat pengumpul datanya. Lalu yang terpenting juga adalah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti itu diharapkan memberikan solusi terkait dengan problem, masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dalam hal ini masalah-masalah psikologis. Nah, kita tadi sudah belajar terkait dengan dasar-dasar pemilihan tema. Sekarang kita masuk ke judul penelitian. Sebenarnya judul ini dimaksudkan untuk membuat kita atau memperjelas ruang lingkup, ya, memperjelas ruang lingkup dan bidang telaah dari topik yang telah kita pilih. Ya, dalam penelitian, penulisan judul itu harusnya singkat, jelas, bermakna, dan logik begitu. Apa maksudnya? Judul kalau terlalu panjang orang bosan. Judul kalau terlalu panjang orang bingung. Ini mau arahnya kemana begitu. Dia harus singkat, jelas, dan logis. Ya, dalam panduan penelitian, kalau saya tidak salah itu 12 kata di luar kata sambung kan, atau prefix, atau konfiks begitu. Singkat artinya dalam 12 kata atau 15 kata, dan tolong diperiksa, itu sudah menggambarkan ruang lingkup, dan bahkan orang sudah bisa membaca, oh metodenya seperti bagaimana begitu. Di dalamnya juga sudah tampak ruang lingkup penelitiannya pada sampel K atau pada populasi. Yang jelas, judul yang kita tulis itu sudah harus berkaitan dengan tema atau topik yang kita angkat. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Harus sesuai dengan topik dan tema yang kita ajukan atau yang kita inginkan. Ini hanya contoh ya, bisa diadopsi, bisa juga tidak. Tapi ini hanya saya mau menggambarkan dari referensi-referensi dan buku-buku yang saya baca, juga penelitian, pengalaman, contoh-contoh penulisan judul. Area sosial dan psikologis misalnya. Contohnya, fenomena bertambahnya anak jalanan di masa pandemi di kota X tahun sekian. Atau menganalisis kekerasan selama masa pandemi, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Bisa juga kita melihat personal hygiene pasien isolasi mandiri di sebuah kabupaten atau kota misalnya. Bagaimana dia caranya bertahan dengan personal hygiene. Bisa juga kita lihat dampak atau stres kerja pengelola sistem informasi kesehatan di layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Begitu banyak data yang harus diolah, mungkin ada burnout-nya. Burnout itu ada kelelahan karena banyaknya kerja. Itu bagus juga untuk diteliti. Ada teman saya barusan selesai disertasinya itu burnout tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Ya Anda mungkin bisa lihat burnout dari satpam misalnya, burnout dari petugas pemulasaran jenazah, atau burnout dari yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Banyak yang bisa diteliti. Kemudian kita masuk ke dalam latar belakang penelitian. Sebenarnya di sini latar belakang ini kita belajar atau berlatih ya, kalau Anda masih belum penelitian. Tapi kalau sudah penelitian Anda, di sini kita wajib mengidentifikasi kebutuhan secara objektif. Maksudnya adalah kita mendeskripsikan. Ya, di dalam latar belakang itu kita perlu memaparkan begitu, bahwa terjadi masalah, terjadi ada fakta atau kondisi di objek penelitian kita atau di wilayah kerja kita atau di tempat atau lokasi penelitian itu. Ada faktanya. Ya.
ada KDRT selama pandemi, ada stres kerja, ada praktik dalam isolasi mandiri yang membuat pasien atau penyintas atau keluarga pasien itu tertekan misalnya. Itu adalah fakta kondisi yang didapatkan. Kemudian apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan? Itu di dalam latar belakang harus diungkapkan. Kalau tidak seperti ini akan seperti ini. Kalau ini dilakukan bisa jadi akan seperti ini. Dampak yang di, dilihat karena hal ini diabaikan misalnya seperti itu harus diutarakan. Karena ini adalah kondisi yang harus kita secara objektif sampaikan di dalam latar belakang. Ya. Kaitan dengan tuntutan kebutuhan itu penting untuk tuntutan perkembangan di masa yang akan datang misalnya. Dan hal-hal strategis yang akan dicapai berdasarkan tawaran dari atau ide penelitian yang akan kita kembangkan. Itu harus disampaikan di dalam latar belakang. Prinsipnya yang paling penting adalah latar belakang itu kita promosi, ya, kita propose, kita menawarkan ide yang jelas bukan hanya ide sembarang, gitu. Ide yang berdasarkan fakta, eviden, ada referensi, ada acuan, pedoman, dan kondisi realnya seperti itu. Fakta-fakta yang mempengaruhi atau yang berhubungan harus kita utarakan. Tapi jangan tebal-tebal juga. Ya. Kalau skripsi ya panduannya itu kan mempersyaratkan jangan lebih daripada 7 halaman misalnya. Prinsipnya di sini adalah kita memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang menjadi latar atau backmind dari penelitian kita. Oke. Lalu kita berangkat kepada identifikasi. Bagaimana memilih dan merumuskan masalah. Oh, sebelum sampai ke sini saya ingin menyampaikan, mulai hari ini tulislah topik, tulislah judul, dan lanjutkan dengan latar belakang. Filing dia, tulis di dalam file. Jangan tulis tangan lagi. Kalau awal-awal belum dapat komputer untuk menyalin, silakan ditulis tangan, tetapi harus langsung dituangkan di dalam file. Bikin copy file itu di beberapa tempat supaya ketika misalnya negara api menyerang dalam hal ini, virus menyerang, nah jangan jadi alasan lagi ya, gitu. Nah, prinsip dalam latar belakang itu tadi fakta, daya ungkitnya, referensinya, kemudian latarnya, fakta-fakta, maksud saya referensi-referensi, ya, rujukan-rujukan untuk konsumsi masa depan misalnya, untuk apa itu dilakukan dan akan bermanfaat apa begitu. Kemudian kita masuk di dalam ini, identifikasi masalah. Sebenarnya masalah sudah banyak ya, kalian sudah pasti tahu. Di awal-awal juga sudah saya katakan bahwa kesenjangan gap antara das in dan das solid. Masalah tidak selamanya harus diteliti kan, tidak setiap masalah. Gitu. Penelitian wajib dilakukan ketika ada masalah begitu. Maksudnya begini, masalah menjadi wajib. Tidak bisa kita penelitian kalau tidak ada masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa sebenarnya masalahnya. Bukan hanya minat, bukan hanya topik, bukan hanya ide. Tapi sebenarnya apa masalahnya? Apakah Anda paham yang menjadi landasan pemikiran kenapa ada masalah misalnya? Masalahnya di mana gitu? Apa menjadi masalah? Ya kan? Ya. Kalau tadi kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ya kalau tidak diketahui, tidak ada faktanya, dia seperti itu bukan masalah. Walaupun di dalam rumah tangga itu ada masalah. Tapi kalau tidak ada, kita tidak bisa identifikasi, tidak ada datanya, dan sukar untuk dikatakan menjadi masalah. Dia harus bisa konkret. Ya. Karena pengertiannya di sini adalah dia bereviden, ada fakta, ada data yang bisa kita pakai. Jadi masalah tidak harus menuntut suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena masalah. Masalah penelitian itu adalah masalah yang
senjangan sebenarnya ya. Ya, sesuatu yang menjadi sasaran penelitian misalnya disebut masalah penelitian. Ya, kemudian diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan-kaitan variabel di dalamnya. Sekali lagi tidak semua masalah layak untuk diteliti. Sebuah atau suatu masalah berbeda dengan fakta, ya kan? Faktanya misalnya mengarahkan kita kepada kebutuhan objektivitas atau di dalam latar belakang itu fakta. Contohnya banyaknya KDRT di lingkungan sosial, kesehatan mental para pasien, dan nakes di ruang isolasi. Ya. Mengarah pada upaya untuk pemecahan. Ya. Bagaimana cara mengungkap permasalahan KDRT? Ya. Suatu masalah ini membutuhkan penelitian untuk mencari solusinya. Jadi prinsipnya adalah kalau fakta hanya kepada kebutuhan latar belakang, ya mengungkapkan kejadian begitu. Tapi masalah mengarah kepada upaya di balik kejadian itu. Ya. Solusi beyond of the problem. Ya, seperti itu. Bagaimana permasalahan KDRT itu kita bisa find the way and the solution of the problem. Ya. Suatu masalah ini membutuhkan penelitian dan solusi-solusi. Ya kan? Jadi kita penelitian sebenarnya ini untuk menawarkan solusi. Riset adalah solusi terhadap pemecahan masalah. Begitu. Jadi semua teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai psikiater, psikolog, itu mendasari advice-nya, sarannya, penata laksanaannya, perawatannya itu pada basis riset kan seperti itu. Jadi begitu pentingnya riset, begitu pentingnya penelitian. Kita masuk ke identifikasi masalah. Tadi kita sudah belajar bahwa masalah itu adalah kesenjangan. Nah, kita cari solusinya melalui apa? Sebenarnya masalah bisa kita tangkap, masalah bisa kita dapat dari pencarian dan pendataan. Ya, sumber-sumbernya ya bacaan, reading, teks, ya. Kemudian bisa juga dari observasi kita di lapangan, pengamatan sepintas ataupun kunjungan-kunjungan. Dan yang ketiga adalah bisa juga adalah pengalaman pribadi yang diutarakan begitu. Kalau hanya pengalaman pribadi yang dipendam, dia tidak bisa menjadi sumber pembelajaran. Bisa jadi juga proses pencarian dan pengumpulan atau pengidentifikasian masalah-masalah itu kita dapatkan dengan kita ikut seminar, webinar, atau entah yang namanya sekarang Zoominar atau webinar atau diskusi online, podcast, dan seterusnya. Bisa juga dengan workshop, lokakarya, dan masalah juga bisa kita dapatkan atau kita identifikasi dari pernyataan pemegang otoritas. Mungkin senior-senior dokter, mungkin kolegium, mungkin himpunan, organisasi profesi, dalam pertemuan-pertemuannya menyatakan. Atau juga bisa dari sebentar ya. Pemimpin atau pengambil kebijakan baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Itu bisa juga kita dapatkan masalah dari ungkapan-ungkapan mereka, pernyataan-pernyataan. Kemudian dari intuisi kita. Setelah kita ada serangkaian pengalaman, misalnya pengamatan, muncul dalam pemikiran kita, oh kenapa harus begini faktanya? Padahal harusnya seperti ini. Saya baca di panduan, saya baca di referensi, ditetapkan seperti ini. Oh, tetapi di lapangan seperti ini. Ya, muncullah pertanyaan-pertanyaan. Itulah masalah-masalah. Dan kita berhak memilih masalah-masalah. Semua kita identifikasi.
Ya, tapi tidak menjamin bahwa masalah itu layak untuk diteliti. Sehingga perlulah kita seleksi atau screening. Oh, ini yang saya mau dilanjuti begitu. Ya, pemilihan itu penting. Yang pertama, pertimbangannya adalah dari arah masalahnya. Bagaimana kita mempertimbangkan kelayakan berdasarkan arah masalah dan sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan keilmuan dan pemecahan atau pemecahan secara praktis. Yang kedua, dari arah penelitinya sendiri. Pertimbangan itu berdasarkan kelayakan dan kesesuaian peneliti. Dalam hal itu, misalnya peneliti harus ya memperhitungkan biaya penelitian, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan dari peneliti itu. Itu yang perlu di dalam bagaimana kita mempertimbangkan dan memilih masalah. Dari sekian banyak masalah kan kita harus pilih. Gitu. Kemudian perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar pemilihan permasalahan jelas, ya, dan tidak menimbulkan keraguan-raguan, ya, atau tafsir yang berbeda-beda oleh sebab musabab atau sebab masalah tersebut. Nantinya akan digunakan sebagai dasar, ya, merumuskan masalah ini menjadi dasar dalam formulasi hipotesis ataupun teori kita, ataupun model yang kita akan bentuk. Ya, demikian juga dalam hal pengumpulan data. Karena kita sudah bisa ya membuat menjadi lebih teridentifikasi dengan bagus permasalahannya kita bisa identifikasi, maka perumusan masalah kita menjadi lebih baik begitu. Dan teknik dalam merumuskan masalah yang pertama adalah harus kita buat di dalam bentuk kalimat. Perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Kenapa pertanyaan? Ya. Yang harus kita pahami di sini bahwa semua masalah yang kita identifikasi itu kan berangkat dari adanya kesenjangan. Dia menjadi sebuah pertanyaan. Oh, kenapa begini? Harusnya begini. Kenyataannya begini, padahal seharusnya begini. Nah, seperti itu. Dia dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dan itu kalau kita ungkapkan atau kita sampaikan, dia lebih bernilai ilmiah kan, apalagi kalau itu dalam kerangka kita mau cari solusinya begitu. Merumuskan masalah harus singkat, jelas dan padat. Ya, pada beberapa penelitian itu dia buat dalam satu kalimat, ya, hanya satu kalimat, satu satu hentakan napas begitu. Kemudian perumusan masalah ini memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan metode-metode pemecahan. Lah, kita maju ke masalah yang baik begitu. Masalah yang baik maksud saya dalam penelitian adalah memiliki nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat dan kontribusinya. Ya. Kemudian dia visible, dapat dipecahkan atau konkret begitu, di mana ada data dan metode pemecahannya. Ya. Kemudian yang ketiga, menarik bagi peneliti dengan kemampuan keilmuan yang dia pegang atau yang dia miliki. Gitu. Nah, kan tidak mungkin Anda penelitian dengan kemampuan keilmuan yang berbeda dengan minat ataupun yang Anda pelajari. Masa mahasiswa psikologis mau penelitian tentang kimia atau nuklir misalnya. Kan tidak seperti itu. Kemudian masalah yang baik spesifik mengenai bidang tertentu. Yang awal juga saya wanti-wanti tolong sesuai dengan minat, topiknya diperkecil, jangan terlalu luas. Dan masalah yang baik juga adalah berguna untuk mengembangkan sebuah teori. Sekali lagi, masalah itu berbeda dengan fakta ya. Ya. Kalau fakta misalnya tren
sekarang tren angka harian COVID untuk NTT menurun misalnya. Ya, pada beberapa bulan yang lalu meningkat tajam. Itu fakta. Nah, pada saat kita merumuskan masalahnya, kita bisa mulai dengan pertanyaan. Bagaimana kondisinya sekarang masyarakat? Sebulan terakhir, angka COVID meningkat atau menurun. Bagaimana kesediaan layanan kesehatan? Bagaimana layanan psikologis terhadap pasien isoman misalnya? Bagaimana telekonsultasi pasien-pasien? Itu kita bisa dapatkan dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan dan memudahkan kita untuk mengidentifikasi masalah dengan baik. Yang jelas dalam penelitian ini yang harus kita lewati, ya, memilih masalah, ya, studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah, kemudian di dalam studi pendahuluan itu maksudnya kita bisa melakukannya, ya, sebelum kita turun. Di dalam penelitian juga kita harus bisa merumuskan kerangka dasar yang menjadi landasan kerangka konsep berpikir kita, yang dimulai dengan kerangka teori, dan jika diperlukan dengan merumuskan juga hipotesis. Yang berikutnya adalah memilih pendekatan, ya, mau pakai pendekatan yang observasional, analitik atau deskriptif, mau pakai rancangan. Ya, kalau yang kuantitatif kan ada yang mau yang observasi atau eksperimen. Kalau yang kualitatif ya mungkin studi dokumentasi atau apa namanya, analisis konten dan seterusnya. Kita juga menentukan variabel, menentukan sumber data, dan menyusun instrumen. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Ya, di sana kalau di dalam studi kualitatif misalnya, ya kita berdasarkan kepada informasi yang ada pada informan. Ya, seperti itu. Nah, dalam penelitian psikologi tidak berarti juga tidak menggunakan kuantitatif, bisa juga menggunakan penelitian kuantitatif, di mana ya ini judul penelitian, kemudian ada latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan ini saya paparkan, tetapi harus kita sesuaikan dengan panduan penulisannya. Di dalamnya juga ada tujuan dan manfaat. Ya. Nah, dalam setelah kita merumuskan manfaat penelitian, kita juga masuk ke tinjauan kepustakaan. Di dalamnya kita butuhkan teori-teori kerangka berpikir. Kemudian yang terkait dengan variabel. Ya, kerangka berpikir ini mengantarkan kita untuk bisa membatasi penelitian kita dan mengarahkan orang itu arah kita kemana. Misalnya mau studi komparatif, kita mau membandingkan variabel yang kita teliti. Kemudian kalau kita mau lihat apa namanya, hubungan atau asosiasi, ya kita bisa lihat dari kerangka berpikirnya. Yang jelas kerangka berpikir ini landasannya adalah teori-teori yang menunjang. Pak, kalau misalnya teorinya belum ada, pakailah narasi-narasi yang membangun, yang menguatkan terkait dengan fakta yang ada, ya kan? Saya kira ada banyak teori yang saling bersinggungan, bukan teori utama misalnya, itu bisa juga dipakai gitu. Kemudian hipotesis, sekali lagi kalau diperlukan. Nah, di dalam penelitian psikologi biasanya menggunakan pertanyaan penelitian, bukan hipotesis. Ya, pertanyaan penelitian untuk membantu menjawab dari penelitian kita. Tapi kalau yang kuantitatif, ya pasti menggunakan hipotesis penelitian. Ya. Kalau ada yang belum jelas, tolong tinggalkan komentar dan apa namanya, pertanyaan di kolom-kolom live chat atau di komentar. Nah, metode penelitian
Ini bagian penting dalam sebuah penelitian kuantitatif. Di situ kita harus sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Ya. Tujuan khusus penelitian kita itulah yang akan mengantarkan kita mau kemana dan metode apa yang kita pakai. Karena di situ tergambar jelas apa yang akan kita urai. Metode penelitian itu tergantung juga dengan misalnya adalah populasi, sampel, kemudian teknik pengambilannya, pengumpulannya. Ya. Di bagian terakhir itu ya bagian bukan terakhir ya, paling bagian-bagian yang ini yang mendasar juga adalah kita mampu mendeskripsikan data hasil penelitian kita dalam bentuk hasil dan bahasa. Ya. Di dalamnya juga kita benar-benar bisa menggambarkan temuan-temuan kita. Ya, bukan hanya sekedar melaporkan, tetapi kita juga bisa melihat nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana bisa kita uji ataupun hasil ujinya kita sampaikan dengan baik. Interpretasi itu penting karena kadang-kadang pada saat kita selesai menguji hipotesis, interpretasi dan pembahasan kita amburadul karena tidak sesuai dengan konteks atau hasil yang kita dapatkan. Pembahasan kita itu alat bantunya adalah tinjauan pustaka di bab 2 tadi. Ya, rujukan-rujukan, referensi-referensi. Dan tidak perlu kita hanya mengulang-ulang hasil, tetapi kita harus membahas sesuai dengan apa yang ada. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana kita benar-benar mendapatkan bahasan itu yang lebih baik, begitu. Ya, gambaran dari penelitian kita itu nilai-nilai yang ekstrim misalnya ya, kita dapatkan begitu. Kemudian di bahasan bagian terakhir penelitian itu adalah kesimpulan dan saran. Pada universitas lain juga menambahkan implikasi gitu. Ini maksudnya adalah menekannya kepada rekomendasi-rekomendasi sebenarnya. Oke. Simpulan itu menjawab tujuan. Sementara saran itu berkaitan dengan manfaat di bagian awal. Ya, harus ingat itu. Saya ulangi, simpulan itu menjawab tujuan penelitian. Apa yang kita simpulkan harus sesuai dengan tujuan di awal. Jangan tujuan kita 3, simpulannya 6. Tujuan kita 4, simpulannya 2. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Saran itu harus sesuai dengan manfaat. Di depan kita tulis manfaat bagi peneliti lain, manfaat bagi institusi, bagi masyarakat. Tetapi sarannya di belakang ada luar biasa banyak. Ya, itu keliru juga. Ya kan? Kemudian daftar pustaka, ya kita pakai nanti ya bagaimana mengutip daftar pustaka. Saya kira Anda sudah pelajari bagaimana aplikasi Mendeley. Nah, kita maju dalam waktu dekat ini kan Anda harus diminta untuk menulis proposal. Nah, dalam isi proposal harus ada ini. Mulailah tulis latar belakang. Mulailah tulis identifikasi. Kalau terlalu luas, batasi. Rumusan masalah mau apa, tujuan, manfaat, lalu maju ke tinjauan pustaka. Saya kira kalau ini Anda tidak mulai kerjakan, mulai dari kemarin atau minggu lalu, maka akan Anda kewalahan. Mulailah setiap hari harus ada yang Anda masukkan dalam file. Latar belakang itu kan harus dibuat dalam bentuk kata-kata, bukan copy paste sana sini. Ya nanti kalau copy paste terjerat plagiarisme kan seperti itu. Oke. Lalu yang penting juga adalah bagaimana kita menjadwalkan. Jadwal ini menuntun kita untuk apa? Ya namanya kita berencana ya. Kita berikan batasan bagi diri kita. Oh, target kita bulan ini harus selesai. Target berikutnya kita menyusun latar belakang. Target berikutnya kita turun penelitian. Target berikutnya kita selesai misalnya. Itu penting. Jadi kadang-kadang kita lupakan. Tapi saya harus ingatkan lagi. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dalam proposal penelitian ada latar belakang masalah. Tadi saya sudah ulangi, ini saya tambah tegaskan lagi. Ya, di dalam latar belakang itu
berisi tentang alasan-alasan penting dan menariknya masalah untuk diteliti. Sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan keilmuan kita. Dan keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu di situ. Dalam bagian ini juga harus kita jelaskan kesenjangan-kesenjangan itu. Teorinya, upaya yang sudah pernah dilakukan, dan juga rencana-rencana ke depan. Atau mungkin dampak ketika ide kita tidak variabel-variabel yang kita tawarkan itu tidak dilakukan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, yang penting kita perhatikan di sini adalah kita juga harus membatasinya, ya. Karena masalah ini adalah uraian berbagai masalah yang ditemukan yang relevan. Ya. Lalu kita rumuskan. Ya. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Masalah dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak, dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Ya, ini latihan. Mulailah tulis rumusan masalah. Kalau sudah latar belakang, tulis. Ya. Kemudian tujuan. Dalam tujuan ini biasanya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, tujuan umum yang terlalu ini besar kan begitu. Ya, atau lebih ke hal-hal yang verbal gitu. Sementara yang tujuan khusus dia lebih ke hal-hal yang lebih spesifik. Prinsipnya tujuan penelitian adalah untuk mendeklarasikan begitu. Kalimatnya deklaratif ya begitu. Dan uraian tentang kegunaan penelitian itu ada pada manfaat. Kemudian ada kajian pustaka. Dan kajian pustaka kita membahas terkait dengan teori-teori peneliti-peneliti sebelumnya, rujukan-rujukan ilmiah, bisa dari disertasi, bisa dari tesis, dan seterusnya. Atau proceeding, atau jurnal ya. Di dalam kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang akan digunakan. Bisa buku teks, tapi jangan terlalu banyak. Yang jelas di sini harus jurnal ataupun teman-teman terbaru. Oke. Selanjutnya saya gambarkan secara singkat. Dalam metode kita harus memperhatikan subjek penelitian kita, populasi, teknik sampling, jenis penelitian, bahan, karakteristik, dan jenis-jenis. Itu akan juga terkait dengan pemahaman kita, ranah kita itu mau kuantitatif atau kualitatif. Di metode ini kita sampaikan. Itu berkaitan nanti dengan pengumpulan data, analisis datanya. Oke, sekira akan kita pelajari ke sana sama-sama. Tahap demi tahap. Tahapan saat ini, hari ini, ya kalau bisa selesai latar belakang. Nah, tadi saya sudah sampaikan dalam proposal harus ada jadwal. Ya, ini menuntun kita dalam bentuk matriks. Ya. Oke, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Tugasnya adalah judul harus sudah selesai. Latar belakang sudah harus ditulis ya. Minggu depan saya tanya. Ya. Kumpulkan ya. Harus. Kumpulkan oleh email. Tidak boleh sama. Jangan tulis tangan lagi. Harus pakai file. Ya, tidak mungkin kan semua file itu sama. Kan tidak mungkin. Berbeda. Oke, saya tunggu ya. Demikian kuliah kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya akan tetap menjawab. Tapi jangan japri. Harus lewat media ini. Supaya kita sama-sama memahami jalannya. Begitu. Ya, yang jelas mulailah dulu. Kalau terkendala, terhambat, tanyakan. Pak, saya mau tulis ini. Ya, silakan. Ya, saya tunggu ya di dalam email saya. Ya. Di yendris.siamrut@staff.ac staff.undana.ac.id. Ya, nanti saya sertakan. Oke, itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Prinsipnya adalah kalau Anda tidak mulai, walaupun susah, akan Anda kelelapan. Yang akan Anda kerjakan adalah copy, paste, sana sini, dan amburadul jadinya.
ya pasti psikologismu terganggu. Jangan ya, orang psikologi kalau masih bisa diatasi, diintervensi di awal, lakukannya. Oke, sampai di sini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap fokus, abaikan semua rintangan karena semakin berat tantangan ke depan. Dan yang memperberat adalah ketika Anda lupa dan abaikan apa yang Anda kerjakan hari ini, detik ini, atau minggu ini. Begitu. Oke, selamat bertugas. Ya, minggu depan kita masuk lagi ke operasional tinjauan pustaka dan juga bagaimana Anda belajar menulis. Yang jelas bahwa harus ada yang Anda tulis sebagai topiknya, judulnya, latar belakang, dan rumusan masalah serta tujuan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Tuhan memberkati kita. Ya, jangan patah semangat ya. Semangat terus.